Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi. Dan pada perjumpaan kita akan disertai oleh firman Tuhan. Dan terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Tabotodo debatado na mangatur sasudena, asogabe manjalak tunadenggan di akahalak na makkaholongi ia, jana tunanipihon hombartu sakapnia. Dalam bahasa Indonesia, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada firman Tuhan kali ini merupakan yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat Roma agar mereka tetap memiliki iman yang teguh kepada Kristus Yesus. Ada sebuah ungkapan yang begitu berharga bagi umat percaya pada saat ini. Yang dikatakan adalah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya segala sesuatu ini adalah bukan hanya dalam keadaan baik, namun juga dalam keadaan kurang baik. Bukan hanya dalam keadaan beruntung, tapi juga dalam keadaan rugi. Bukan hanya dalam keadaan di mana sukacita melimpah, namun juga di dalam keadaan banyak pergumulan dan banyak tantangan. Oleh karena itu firman Tuhan kali ini mau mengajak kita agar mengetahui dengan jelas bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, segala keadaan yang dihadapi oleh orang percaya itu adalah untuk merupakan rancangan yang diperbolehkan Tuhan terjadi untuk menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan cerita ilustrasi dengan seorang yang memiliki kuda. Kuda itu didapatkan dengan bersusah payah. Namun ketika setelah didapatkan kuda tersebut, dan orang mengatakan, kau bersyukur engkau memiliki kuda. Dan oleh karena pujian yang begitu bagus, dia terlena dan dia membawa ke ladang. Namun ketika dibawanya ke ladang, kuda tersebut hilang. Dan semua orang menjadi mengatakan kepada dia, kami turut prihatin dengan hilangnya kudamu. Namun dia mengatakan, semua berasal daripada Allah, kembali kepada Allah, terpujilah Allah. Kemudian 1 minggu kemudian, kudanya itu membawa rombongan kuda yang banyak. Kemudian kuda itu ada 7 ekor. Dengan bersukacita dia menyambut kuda-kuda itu. Dan satu kampung mengatakan, kau beruntung karena engkau mendapat kuda. Dan dia mengatakan, semua dari Allah, kembali kepada Allah, terpujilah Allah. Dan oleh karena keadaan perang pada saat itu, maka disitalah kudanya yang 7 itu. Kerajaan meminta agar kuda semua orang menjadi diangkut untuk diperlukan dalam perang kerajaan. Dan satu kampung datang kepadanya mengatakan, kami turut prihatin oleh karena kudamu sudah diambil paksa oleh tentara raja. Maka dia mengatakan, semua berasal dari Allah, kembali kepada Allah, terpujilah Allah. Dengan tanpa diduga, 3 bulan kemudian, ternyata kuda yang ditunggang oleh para tentara tersebut mengalami kemenangan yang besar. Dan oleh karena itu, raja berpesan agar orang yang menyumbangkan kudanya tersebut agar diangkat menjadi pegawai istana. Satu kampung menjadi bersuka cita kembali dan mengatakan, engkau memang beruntung. Dan dia mengatakan, semua dari Allah, kembali kepada Allah, terpujilah Allah. Cerita ini mau menyatakan sukacita dan duka cita adalah harus tetap melihat bahwa Tuhan bekerja
untuk mendatangkan kebaikan. Jangan cepat menggerutu ketika kita menghadapi tantangan. Dan jangan cepat untuk membanggakan diri ketika kita mendapat untung yang banyak. Namun tetaplah bahwa bersadar dalam kehidupan kita, segala yang terjadi adalah kebaikan yang dibolehkan Tuhan terjadi untuk kebaikan kita. Oleh karena itu firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kita, segala keadaan yang terjadi dalam hidup orang percaya adalah merupakan kehendak Allah dan diperbolehkan Allah terjadi untuk menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Ketika kita berduka adalah untuk menguatkan iman kita. Ketika kita bersuka cita agar kita juga mengingat orang yang dalam penderitaan. Keduanya menjadi equal, keduanya menjadi sejajar dalam kehidupan kita, sehingga kita di dalam prinsip beriman adalah tetap fokus kepada Allah yang memberikan berkat, yang memberikan penyertaan dalam kehidupan kita. Karena kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rancangan dan rencana Allah menjadi bahagian dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu dia menjadi fokus dan bersyukur di dalam segala keadaan yang dia hadapi. Oleh karena itu saudara terkasih, sekali lagi firman Tuhan akan saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami, meneguhkan kami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah sesuai dengan rencana Allah, bahwa segala sesuatu yang ada adalah untuk menjadi kebaikan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntun setiap orang yang mendengarkan firman ini agar tetap melihat rancangan Allah, rencana Allah ketika kami di dalam duka cita atau persoalan. Tuntun hidup kami agar kami mampu untuk melihat kebaikan Allah di tengah-tengah banyaknya persoalan dan tantangan hidup. Dan ajari kami untuk tetap merendahkan hati ketika dihadapkan dengan berbagai sukacita dan berkat. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau menjawab setiap permohonan orang yang datang kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.